Pemirsa, serius atau humorkah yang dilontarkan Prabowo Subianto saat berpidato kemarin di Sentul, Jawa Barat? Kami akan mengupasnya bersama Ibu Susaning Tias Kertopati, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pertahanan dan Keamanan, dan Edriana Nurdin, juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Saya ke Ibu Nuning terlebih dahulu. 2030 Indonesia bubar. Kemudian jika Prabowo Sandi tidak menang, Indonesia punah. Anggapannya Ibu? Begini Mbak, kita harus melihat pada dua sisi yang berbeda. Antara pandangan terhadap kajian novel tersebut dan terakhir Pak Prabowo mengatakan bahwa kalau tidak jadi Indonesia bubar. Iya. Ya. Indonesia punah katanya. Punah ya. Nah itu dahsyat sekali apa yang disampaikan oleh beliau ya. Tapi dalam hal ini ya perlu kita cermati bahwa apa yang disampaikan oleh novelis dulu itu kan suatu gambaran bahwa kita harus selalu inovatif dalam menjaga Indonesia ini. Jadi jangan sampai berhenti berpikir ya. Itu satu kajian yang saya rasa lain halnya dengan apa yang disampaikan pada hari ini, di mana beliau mengatakan kalau tidak jadi Indonesia punah. Saya rasa itu adalah pandangan yang sangat delusional ya. Dalam artian itu penuh dengan hayalan dan menakut-nakuti, tendensius, serta ingin mengajak rakyat Indonesia ini berpikir bahwa kalau bukan Prabowo yang jadi presiden, maka tidak akan ada lagi yang namanya Indonesia. Indonesia yang mana harus kita tanya. Indonesia NKRI saya yakin masih ada. Apabila Pak Prabowo pun tidak jadi. Yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo adalah politik pesimistis tadi. Kata Ibu Nuning. Tanggapannya, mengapa demikian? Mungkin sebetulnya ya yang perlu selalu kita lihat. Delusional. Yang selalu kita lihat sekarang ini adalah ketika Bapak Prabowo bicara itu ada konteks yang beliau sampaikan. Jadi beliau bicara itu sebetulnya pembicaraan yang sangat panjang. Kan biasa ya selalu dipenggal-penggal sehingga statement tersebut lepas dari konteksnya. Jadi konteks, karena kebetulan saya ada di sana juga kemarin gitu. Jadi konteks yang beliau sampaikan adalah beliau bicara tentang fakta dan realita dulu. Bagaimana fakta-fakta kondisi masyarakat kita saat ini. Di kondisi perekonomian, kondisi sosial masyarakat, bagaimana tentang ada pembahasan tentang masalah gizi buruk, tentang stunting, sampai kepada semua persoalan-persoalan kebangsaan yang dibahas oleh beliau. Nah, dari situ itu baru diantarkan kepada situasi perpolitikan saat sekarang, karena sekarang ini adalah tahun politik, di mana sekarang memang konteksnya adalah konteks pilpres dan juga pileg. Kemudian beliau mengatakan bahwa ya namanya juga dalam tahun politik tentu dikatakan bahwa situasi yang sekarang ada 4 tahun ini berjalan, inilah realita-realita bagaimana soal pengangguran, soal ini macam-macam. Nah, dikatakan bahwa kenapa perlu adanya saya? Kenapa perlu konteks sekarang ya ganti presiden, itulah istilahnya gitu ya. Menurut saya, kalau kita melihat dari realita apa yang disampaikan oleh beliau, ya itu jelas. Fakta yang ada sekarang, kondisi perekonomian kita seperti apa, pengangguran kita seperti apa, menurut Anda, kesehatan seperti apa. Apakah pernyataan yang kerap disampaikan oleh Prabowo Subianto hanya melihat yang buruknya saja, tidak melihat perkembangan yang sudah dibuat selama 4 tahun terakhir oleh Joko Widodo dan Yusuf Kala? Saya lihat ya namanya juga kampanye. Ini Pak Prabowo ini setengah mengetengahkan bahwa saya ini paling hebat, paling benar. Saya rasa itu juga tidak wise ya. Jadi memang Pak Prabowo harus juga melihat bahwa Pak Jokowi ini juga sudah mendapatkan suatu kemajuan-kemajuan di dalam pembangunan, apalagi itu infrastruktur. Saya rasa mungkin itu harus secara fair disampaikan juga bahwa ini ada kemajuan infrastruktur dan jangan terus tiba-tiba kita bicara terus serba kekurangan dan lain sebagainya, lalu tiba-tiba walaupun tadi beliau mengatakan ada proses yang panjang untuk mengatakan bahwa Indonesia akan punah apabila seorang Prabowo tidak jadi presiden, saya lihat di sini harusnya untuk seorang jenderal seperti beliau janganlah menyampaikan hal itu terlalu delusional kok.
gitu. Terlalu sifatnya tuh berhayal. Harusnya menyampaikan bahwa inilah program kami. Di situ ada program, di sini ada program. Ya saya mengerti, tadi Ibu mengatakan bahwa ini kan semua suatu proses yang panjang, tetapi ini kan masa kampanye, Bu. Jadi harus kita hati-hati, jangan sampai kita mengajak rakyat berpikir tidak pada tempatnya. Jangan membodohi rakyat. Silakan Ibu. Ibu Nuning, justru karena masa kampanye, kita kan challenger. Kalau challenger kan dia melihat bahwa apakah program-program selama 4 tahun ini sudah mencapai sasaran. Apa sasaran? Sasaran kita berbangsa dan bernegara adalah tentunya melakukan segala sesuatunya untuk kesejahteraan masyarakat. Itu kan yang menjadi tujuan dari kita berbangsa dan bernegara. Sehingga yang dipaparkan oleh beliau itu adalah realita-realita yang ada, yang menurut pengamatan kami tentunya bahwa ini belum mencapai sasaran seperti yang disampaikan. Pertama, saya tadi sudah menyebutkan berkali-kali, masalah pengangguran. Karena kan pengaduan-pengaduan kepada kita kan banyak sekali. Ibu Edriana, maaf, yang tapi berikutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi di Asia Tenggara itu tidak pernah di-mention ya? Nah, itu yang harus kita lihat dari kacamata seperti apa pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia Tenggara. Sudut pandang seperti apa yang disampaikan seperti itu. Kan analisa-analisa juga dari berbagai sisi gitu loh. Kalau menurut analisa kita seperti Ibu Nuning tadi katakan, negatif ya? Sebentar, seperti Ibu Nuning katakan tadi, oh infrastruktur berhasil. Kan kita katakan, apakah memang itu tujuan utama melakukan infrastruktur pembangunan fisik jalan tol? Infrastruktur kan banyak kan Bu Nuning. Ada infrastruktur untuk fasilitas pendidikan. Jelas, data berapa semua gedung-gedung sekolah yang sekarang itu sudah mau ambruk. Ini infrastruktur juga kan, jalan-jalan dari anak-anak menuju ke sekolah. Infrastruktur kesehatan sehingga memudahkan ibu-ibu untuk mencapai sarana dan prasarana kesehatan. Jadi infrastruktur itu bisa kita maknai atau kita bisa mengatakan program-program infrastruktur seperti apa yang saat sekarang kita butuhkan. Sehingga kalau kita katakan infrastruktur jalan raya, jalan tol, kegunaannya seperti apa dan hutang seperti apa. Kan tidak melulu jalan raya, jalan tol, Bu. Nah, makanya begitu banyak infrastruktur yang dibangun oleh coba Bu Nuning sebutkan Jokowi. apa itu? Coba Bu Nuning apa yang Bu Nuning ketahui sekarang tentang infrastruktur? Ya, tentunya bukan hanya jembatan, bukan hanya, kan banyak sekali yang dibangun oleh banyak itu Pak apa? Jokowi. Kan selalu itu yang dikatakan prime Ibu isunya Edriana, atau maaf, yang sukses kan selalu dikatakan infrastrukturnya, selalu dikatakan infrastruktur. Ibu kan Edriana, itu. mungkin saya boleh bertanya, untuk membangun sebuah sekolah, infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan juga perlu jalan untuk menuju akses ke situ kan, Bu? Betul. Itu adalah mungkin yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo menuju loh iya kok kenyataannya ada kan semua ada data Ibu. Jadi memang kalau dilihat dari sudut pandang yang negatif dan serba salah terkait dengan Pak Jokowi, ya tentunya saja Ibu akan terus menggali yang penting Prabowo yang paling baik gitu. Ibu Nuning, kan kita tahun politik. Kita sedang kampanye, ya iya dong gitu loh. Tentu kita bisa menunjukkan apa yang kita katakan adalah sisi baik yang akan kita lakukan. Sisi baik tersebut tentu kita melihat dari analisa kita dan dari data-data yang kita kumpulkan tentang kondisi yang ada sekarang. Nah, dari pembacaan kita terhadap kondisi yang ada sekarang bahwa ternyata infrastruktur nggak apa-apa, tapi infrastruktur mana? Pembangunan manusia. Baik. Bu Nuning, silakan. Begini ya, pembangunan manusia itu yang selalu dibahas di sisi kelompok 02. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa pembangunan manusia itu sekarang saya tanya maunya yang seperti apa. Ya. Nah, kalau dikatakan pembangunan manusia yang kaitannya dengan agama, lalu kemudian kemajuan intelektual dan lain sebagainya. Saya yakin kok, saya rasa memang Pak Jokowi sudah membangunnya dengan baik. Ya, perkara itu belum seperti apa yang diharapkan. Ini kan suatu masa pembangunan yang tentunya membutuhkan waktu,
membutuhkan juga proses untuk mencapai suatu tujuan. Mungkin saya bisa menambahkan. Oke, silakan Ibu. Pembangunan manusia yang seperti apa? Kan itu kan pertanyaan Ibu Nuning tadi. Pertama, dalam acara kemarin yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu juga jelas ada satu sesi khusus membahas tentang stunting, anak kurang gizi. Angka anak kurang gizi di Indonesia sudah sangat mencemaskan. Artinya apa? Kalau sekarang anak stunting ini anak yang tidak tumbuh kembang sesuai dengan usianya, anak KT gitu ya. Kalau anak tersebut tumbuh kembang tidak sesuai dengan usianya sekarang, itu ada 7,8 juta anak. Bu Edriana? Sebentar sayang, saya sebutkan dulu. Sehingga kalau itu memang tidak kita address isu tersebut, terbayang nggak 10-20 tahun yang akan datang, anak-anak ini akan masuk ke dalam pasar tenaga berarti kerja. Pak Prabowo sudah memiliki solusi yang konkret dan lebih nyata ya dibandingkan. Makanya apa ini yang saya menjadi jelaskan jaminan? Dulu. Sebentar, saya jelaskan dulu. Sehingga program untuk membangun manusia ini, kalau anak stunting itu 10 atau 20 tahun lagi masuk ke dalam pasar tenaga kerja kita tidak bisa bersaing dengan pasar tenaga kerja dunia global. Apalagi kita nanti mau masuk. Berarti Prabowo punya solusi yang lebih nyata ya? Boleh dijabarkan Ibu solusi yang lebih nyata? Program ini yang sekarang sedang saya jabarkan, Mbak. Nah, sehingga program-program yang harus kita lakukan adalah program untuk peningkatan gizi. Agar tidak ada masalah-masalah stunting ini lagi. Atau masalah-masalah stunting itu bisa turun secara signifikan. Ini menjadi hal yang sangat penting. Dan yang kedua adalah tentang bagaimana agar ibu-ibu melahirkan itu bisa terselamatkan. Karena sekarang angka ibu yang melahirkan yang meninggal. Bukankah sudah dilakukan, Bu, oleh Presiden Joko Widodo saat ini? Loh, kalau sudah dilakukan kan itu yang kita katakan kenapa angkanya masih sangat tinggi. Kenapa angka stunting masih sangat tinggi? Itu masih ada kenaikan atau penurunan, Ibu? Kalau saat sekarang, kalau kita lihat itu masih sangat signifikan angkanya. Tentu kita tidak ada penurunan sama kalau sekali. Masalah tentu angka saja kematian ya ibu dalam hal itu ini tidak. apabila kita bicara soal stunting ini kan gitu tidak saja kita tidak melihat kondisi pada hari ini saja. Nah, itu kan juga berkaitan dengan pemerintahan yang lalu dan lain sebagainya gitu. Kita harus jangan memeta itu sebagai suatu keadaan yang itu semua adalah perbuatan Presiden Jokowi saja. Tetapi dalam hal ini tunggu Ibu, saya sabar lah ya. Tadi Ibu bicara, saya tidak bicara. Saya sabar ya. Nah, jadi saya katakan Bu, Ibu kan selalu mengatakan bahwa apa sih yang dikatakan keberhasilan pembangunan manusia ya? Saya yakin bahwa Departemen Pendidikan di bawah Pak Jokowi, lalu kemudian Departemen Kesehatan juga memikirkan stunting yang Ibu sampaikan tersebut. Sekarang saya mau tanya sama Ibu, apa jaminannya apabila Pak Prabowo itu yang menang? Bu, jaminannya sekarang kita katakan kita akan menurunkan angka stunting significantly. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa Ibu tadi mengatakan, kalau tidak signifikan, nanti lihat aja. Makanya nanti dievaluasi juga aja kan itu yang terjadi. Jadi jangan sampai sekarang ini kita ada bonus demografi. Karena anak itu kurang gizi, stunting tinggi, jangan sampai bonus demografi ini tidak menjadi bonus demografi lagi, tapi ini menjadi door to disaster. Tentu saja juga di pihak Presiden Jokowi dan pemerintahan ini juga berpikir yang juga seperti itu, Bu. Tidak akan mungkin seorang presiden membiarkan anak bangsa ini mendapatkan satu penderitaan stunting tinggi dan lain sebagainya. Ini Kementerian Kesehatan juga kementerian-kementerian terkait itu infrastrukturnya juga mengarah ke situ, Bu. Oke, kita balik lagi soal pidato Indonesia Punah kalau Prabowo Sandi tidak terpilih. Mengapa Bu Edriana, Prabowo itu selalu menyampaikan narasi-narasi yang menakut-nakuti dan pesimistis? Bukankah seharusnya kita memandang ke depan itu lebih optimis? Itu bukan, atau menakut-nakuti adalah strategi kampanye yang efektif seperti yang Donald Trump lakukan? Loh, itu bukan menakut-nakuti, itu fakta. Bahwa kita merasa itu menakutkan. Indonesia akan punah. Itulah realita yang terjadi sekarang, bahwa memang situasinya itu, saya itu Mbak, kan sekarang saya itu juga jalan di dapil-dapil saya. Itu semua orang mengatakan bahwa harga itu naik terus-menerus dan tidak pernah turun. Listrik naik, bensin naik, sehingga harga kebutuhan pokok itu sangat naik. Sementara uang yang ada itu tidak bertumbuh, tidak tambah, tidak meningkat.
itulah yang disampaikan oleh masyarakat di bawah, yang menurut saya itu fakta. Jadi kita ingin mengatakan bagaimana agar kita lebih mengenal apa realita yang terjadi di masyarakat. Bu Nuning, rupanya ada dua fakta, dua kubu mengklaim bahwa fakta masing-masing. Yang satu pertumbuhan ekonomi cukup baik, yang satu mengatakan bahwa harga di mana-mana mahal. Tanggapannya Bu Nuning? Begini, kita kan harus bertanya juga ya dengan konstituennya Bu Edriana. Konstituen yang mana, rakyat yang mana, ya. Kita harus lihat juga kenyataan-kenyataannya bahwa ada perbaikan-perbaikan di ekonomi dan lain sebagainya. Itu kan kita juga tidak bisa tutup mata. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa Indonesia ini akan punah, kembali lagi ke situ ya Mbak, Indonesia ini akan punah apabila beliau tidak menjadi presiden. Saya rasa itu sangat delusional, ya. Karena apa? Pertanyaannya Indonesia yang mana? Kalau saya jawab NKRI tetap ada. Kalau Indonesia yang tidak berasaskan Pancasila itu mungkin yang tidak ada. Oke, Bu Edriana, mungkin Anda jelaskan punahnya seperti apa? Apakah Indonesia kemudian akan hilang, kemudian berganti nama atau diambil oleh negara lain gitu? Jadi ingin atau saya mungkin katakan, Indonesia tanpa Pancasila dan lain sebagainya. Atau yang ingin saya katakan adalah tujuan kita berbangsa dan bernegara apa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Oke. Sehingga masyarakat berarti kesejahteraan yang punah, bukan Indonesianya yang punah. Jadi sebentar saya jelaskan dulu. Jadi kesejahteraan masyarakat itu adalah cita-cita kita berbangsa. Sehingga penjagaan NKRI untuk menjaga harkat dan martabat dan kekayaan rakyat Indonesia itu betul-betul harus ada dan kita lakukan sekarang. Kalau kita lihat sekarang itu masalah pengangguran. Apa yang akan terjadi kalau pengangguran ini terus-menerus sangat tinggi? Sehingga inilah yang menjadi kekhawatiran kita sekarang, bagaimana agar betul-betul terciptanya pertama lapangan kerja untuk masyarakat, dan kedua Bu Nuning kan tadi Bu Nuning tanya konstituen yang seperti apa. Konstituen saya 80% itu petani. Dan dia mengatakan, Bu, sekarang saya menanam bawang, harga bawang itu 12.000 sekilo. Begitu saya panen harganya jadi 5.000 sekilo. Di mana orang bekerja yang hasilnya menjadi merugi gitu. Bu Nuning, Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur. Pak Jokowi juga sangat memfasilitasi startup dan bisnis-bisnis di generasi 4.0 itu. Tanggapan Anda? Ya, pada masa-masa sekarang ini kan generasi 4.0 itu harus benar-benar menjadi satu hal yang harus diatensi dengan baik, sehingga jangan sampai juga berkembang justru menjadi generasi ke depan yang tidak bermanfaat bagi bangsa dan negara. Oleh karenanya itu memang kita sebagai bangsa ini harus betul-betul jangan lalu kemudian mudah percaya pada apa yang disampaikan. Mungkin saat ini kan kita melihat begitu ramainya media sosial dan lain sebagainya, banyaknya hoax ya. Itu jangan sampai hal itu menjadi satu patokan-patokan bagi anak bangsa kita. Oke, Bu Edriana, kalau menurut Anda balik lagi ke soal narasi pesimistis yang sering diungkapkan Prabowo, apakah itu karena mirip-mirip dengan Donald Trump di tahun 2016 lebih berhasil? Ternyata masyarakat lebih mudah ditakut-takuti daripada diberikan pemahaman yang optimis gitu. Enggak, saya tertarik juga tadi menanggapi bagaimana generasi sekarang gitu ya. Justru inilah yang menjadi atensi kita sekarang. Generasi 4.0 kan gitu kan industri yang sekarang sedang kita giatkan bagaimana kita menyambut era tersebut. Jadi anak-anak muda sekarang itu adalah anak-anak muda yang gelisah karena lapangan pekerjaan. Sehingga saya setuju bahwa harus dibangun banyak sekali startup untuk bagaimana gairah dunia usaha yang dilakukan anak muda. Sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak, tapi kan bagaimana apakah itu sudah mencukupi? Sudah cukup banyak, tapi apakah sudah mencukupi? Ini yang kita katakan bahwa kegelisahan itu sangat tinggi sekarang. Nah, bagaimana agar kita bisa menampung kegelisahan tersebut? Makanya sekarang Prabowo Sandi dengan program-program yang beliau tampilkan sekarang, apakah membangun entrepreneurship muda? Kan gitu. Baik, Ibu Edriana, berarti program yang dimiliki oleh Prabowo Sandi itu akan sangat berbeda dengan program yang sudah dijalankan Presiden Joko Widodo selama 4 tahun terakhir. Sama pada suatu ketika. Kan faktanya gitu. Dia kan melihat
apa yang sekarang terjadi. Oke, berarti sehingga mengadres isu-isu yang memang sekarang ini menjadi fakta atau realitas sosial berarti ada beberapa yang program. menggelisahkan. Oke, baik, berarti ada beberapa program yang memberi solusi atas masalah yang terjadi sekarang. Betul. Kita akan membahasnya usai jeda.